Selamat sore Bapak dan Ibu Dewan Juri, kakak-kakak pendamping sekali dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anselmus Yogos dari Gereja Santa Maria Lantai Semarang. Di sini, saya akan menceritakan cerita tentang Yunus bin Matta. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Matta. Pergilah engkau ke Niniwe, kota yang besar. Suruhkanlah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai. Lalu, Yunus tidak menaati apa yang difirmankan Tuhan itu. Ia melarikan dirinya ke Tarsis yang jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal Yunus. Ia membayar biaya kapal tersebut menuju ke Tarsis. Dan Yunus melanjutkan perjalanannya. Namun, di tengah perjalanan, Tuhan menurunkan badai yang sangat besar dan ombak yang sangatlah besar. Lalu kapal itu pun terlihat seperti hampir terpukul. Namun, Yunus turun ke bagian bawah kapal, berbaring di sana dan tertidur. Nakoda pun bingung, mengapa Yunus bisa tertidur, sedangkan awak-awak kapal yang lain mereka panik ketakutan. Lalu Nakoda pun berkata kepada Yunus, "Bangunlah, serukanlah kepada Tuhan. Barangkali Tuhan akan mendengar apa yang kamu." Lalu awak-awak kapal itu bingung, karena dari semua awak-awak kapal lain tidak ada membuat dosa kepada sesama awak kapal yang lain. Mereka ingin mengetahui dari siapakah orang yang membawa malapetaka ini. Mereka membuat putih dan yang mendapat putih. Awak-awak kapal itu pun bertanya kepada Yunus, "Siapakah kau dan apa pekerjaanmu? Dari negeri manakah kau dan dari bangsa apa?" Yunus, "Aku adalah seorang pribadi. Aku adalah orang yang takut akan Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan lautan dan darat." Lalu awak-awak kapal itu pun panik, karena mereka mengetahui bahwa Yunus melarikan dirinya jauh dari hadapan Tuhannya. Lalu awak-awak kapal itu pun bertanya, "Apakah yang harus kami buat kepadamu agar kami tidak binasa karena ombak yang besar ini dan angin yang sangat kencang ini?" Lalu Yunus pun menjawab, "Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam, maka kamu semua tidak akan binasa karena ombak yang besar ini dan angin topan yang sangat kencang." Lalu awak-awak kapal itu pun mengangkat Yunus dan berbicara kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah Engkau tumpahkan darah orang ini demi orang yang tidak bersalah." Lalu awak-awak kapal itu pun mencampakkan Yunus ke dalam. Seketika ombak itu pun mereda dan angin ribut yang sangat kencang itu mereda juga. Dan sesuai yang diinginkan Tuhan, ia menyiapkan paus yang sangat besar yang akan memakan Yunus. Yunus pun terjebak dalam perut ikan paus selama 3 hari 3 malam. Lalu datanglah firman Tuhan yang kedua kali, "Pergilah engkau ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai." Yunus menaati apa yang difirmankan itu. Ia dimuntahkan oleh burung paus dan ia melanjutkan perjalanan ke Niniwe. Saking jauhnya, ia berjalan selama 3 hari menuju kota itu.
sesuai dengan ayat. Ia menirukan apa yang diperintahkan Tuhannya itu, bahwa ia akan menirukan 40 hari lagi di Niniwe yang itu. Orang-orang di Niniwe itu percaya. Mereka sampai mengadakan puasa dan orang dewasa maupun anak-anak menggunakan kain kafan. Nah, begitu teman-teman, menaikkan cerita Yesaya, dan pesan moral yang ada dalam cerita ini adalah satu, kita harus taat kepada perintah Tuhan karena Tuhan akan mengasihani kita. Yang kedua, Tuhan akan mengasihani kita apabila kita betul-betul mau bertobat. Nah, dan untuk menutup cerita ini, mari bernyanyi. Yunus di perut ikan, satu, dua, tiga, ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, suang suang, pom pom pom, suang suang. Sekian dan terima kasih.